Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai simulasi pengisian format PAK, yaitu format penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional perencana. Nah, di sini Bapak Ibu sedang melihat format PAK, mohon maaf. Di sini format PAK-nya untuk jabatan fungsional perencana, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat total kelebihan angka kredit Bapak Ibu apakah dari unsur perencanaan, profesi, atau penunjang. Serta juga bisa melihat keterangan angka kredit kumulatif yang terdiri dari kekurangan angka kredit minimal, unsur kegiatan pengembangan profesi, dan unsur kegiatan penunjang. Baik, kita lanjut ke bagian simulasi. Di sini kita sudah melihat form simulasinya. Di sini atas nama Bapak Bastian Wicaksono, Bapak Bastian ini merupakan jabatan fungsional perencana ahli muda golongan 3C yang akan kita isi penetapan angka kreditnya sampai tahun ke-6, yaitu sampai akhir di golongan 3D. Baik, ini untuk format waknya. Untuk kolom lama, Bapak Ibu karena ini masih di tahun pertama, jadi angka kredit di kolom lamanya masih 0 semua ya. Kita tulis 0. Begitu juga untuk kelebihan angka kreditnya juga 0. Jadi belum ada angka kredit kumulatif dari tahun sebelumnya karena masih tahun pertama. Lalu kita isi untuk kolom Bapak. Jadi kolom Bapak merupakan angka kredit yang didapatkan dari formulir Bapak, yaitu hasil penilaian dari tim penilai. Jadi kita masukkan semuanya. Untuk angka kredit dasar 0, pengalaman 0, untuk perencanaan 28, untuk profesi 8,5. Dan untuk penunjang ialah 5. Jadi dijumlahkan totalnya 41,5. Nah, untuk angka kredit yang diperoleh merupakan angka kredit yang dapat dipakai sampai target angka kredit maksimal, yaitu 150% dari target angka kredit minimal. Jadi untuk jabatan fungsional perencana ahli muda, target angka kredit maksimalnya 150% dari 25, yaitu 37,5. Jadi kita isi untuk angka kredit dasar 0, pengalaman 0. Untuk perencanaan kita ambil semua 28. Karena ini tidak ada kelebihan angka kredit ya Bapak Ibu, jadi angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit kita tulis 0 semua. Sedangkan untuk profesi kita ambil 8,5. Dan untuk penunjang, jadi urutan ketiga yang diambil ialah penunjang, itu 37,5 dikurangkan 28 dan 8,5, sisanya itu 1. Jadi untuk unsur penunjang, angka kredit yang diperoleh cuma bisa diambil 1 dari totalnya 5. Jumlah 37,5. Jadi jumlah keseluruhan untuk angka kredit, perolehan angka kredit ialah 37,5 atau angka kredit maksimal. Selanjutnya kita ke angka kredit kumulatif. Di sini angka kredit dasar 0, pengalaman juga 0. Untuk perencanaan, angka kredit kumulatif ialah penjumlahan dari angka kredit lama ditambah dengan angka kredit yang diperoleh. Jadi 0 ditambah 28. Sebenarnya ditambah juga dengan kelebihan angka kredit ini, tapi karena masih 0, jadi kita tambahkan 0 tambah 28 saja. Begitu juga untuk profesi, 0 ditambah 8,5, dan unsur penunjang 0 ditambah 1. Kita jumlahkan, totalnya 37,5. Sekarang kita ke kelebihan angka kredit. Kelebihan angka kredit merupakan selisih dari Bapak dan angka kredit yang diperoleh. Tuh, angka kredit dasar 0, angka kredit pengalaman masih 0 karena sebelumnya tidak ada perolehan angka kredit di unsur tersebut. Lalu untuk unsur perencanaan ialah 28 dikurang 28.
Untuk profesi juga 0. Untuk unsur penunjang, angka kredit pada Bapak ialah 5, sedangkan yang diperoleh atau yang dipakai ialah 1. Jadi kelebihannya ada 4. Jadi total kelebihan angka kredit ialah sebesar 4. Jadi Bapak Ibu, Bapak Wicaksono ini, Bapak Bastian Wicaksono, memiliki angka kredit, memperoleh angka kredit dari Bapak sebesar 41,5 dengan rincian angka kredit kumulatif ialah 37,5 dan kelebihannya ialah 4 angka kredit yang diperoleh dari unsur penunjang. Selanjutnya kita ke keterangan angka kredit kumulatif. Di sini kekurangan angka kredit minimal masih 0. Karena kita mencapai target angka kredit maksimal ya Bapak Ibu 37,5, otomatis tidak ada kekurangan angka kredit minimalnya. Angka kredit minimal sudah dipenuhi. Untuk unsur kegiatan pengembangan profesi, ini diambil dari perolehan angka kredit pada tahun tersebut. Jadi untuk profesi 8,5. Sedangkan untuk penunjang sebesar 1. Seperti itu. Jadi untuk tahun pertama, atas nama Bapak Bastian Wicaksono sudah kita isi semua. Selanjutnya kita ke tahun kedua. Nah, untuk tahun kedua, untuk kolom lama kita ambil dari angka kredit kumulatif pada tahun sebelumnya. Jadi kita ambil jumlahkan sebesar 37,5. Untuk kelebihannya kita juga ambil dari tahun sebelumnya. Tapi karena di tahun sebelumnya yang perencanaan masih 0, jadi 0. Sedangkan profesi, kelebihan angka kreditnya 0, penunjang ada 4. Kita jumlahkan. Rp41,5 perolehan angka kredit yang didapatkan dari Bapak pada tahun sebelumnya. 41,5. Sedangkan pada tahun kedua ini, kita isi Bapak pada tahun kedua ini. Untuk angka dasar 0, pengalaman 0, untuk perencanaan 30, untuk profesi 12, untuk penunjang 3. Kita jumlahkan 45 angka kredit yang diperoleh pada formulir Bapak 45. Sedangkan angka kredit yang diperoleh yang bisa diklaim yaitu angka kredit maksimal untuk CFP Ali Muda ialah sebesar 37,5. Jadi angka kredit dasar kita isi 0 karena sebelumnya tidak ada perolehan angka kredit, pengalaman juga 0. Nah, sedangkan untuk perencanaan profesi penunjang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapus sebelumnya, urutannya yaitu kita ambil dari unsur perencanaan dari Bapak pada tahun tersebut. Jika belum memenuhi sampai 37,5, kita ambil dari kelebihan angka kredit. Jadi yang kedua kita ambil dari kelebihan angka kredit unsur perencanaan, yang ketiga kelebihan angka kredit unsur profesi, yang keempat kelebihan angka kredit unsur penunjang. Jika belum sampai mencapai 37,5 juga, kita ambil dari unsur pengembangan profesi dari Bapak pada tahun tersebut. Lalu selanjutnya, jika belum bisa mencapai 37,5 juga, kita ambil dari unsur penunjang pada Bapak tahun tersebut. Seperti itu. Jadi pada tahun kedua ini kita ambil semua dari unsur perencanaan pada Bapak tahun ini ya Bapak Ibu ya, tahun kedua 30. Lalu selanjutnya kita ke kelebihan angka kredit karena pada unsur perencanaan masih 0, jadi isinya 0, profesi juga 0, karena sebelumnya tidak ada kelebihan angka kredit, sedangkan di unsur penunjang ada kelebihan angka kredit 4. Jadi kita ambil semua 4, totalnya masih 30 tambah 4, masih bisa di-expand sampai 37,5. Nah, selanjutnya, karena belum bisa mencapai 37,5, kita ambil dari unsur pengembangan profesi. Jadi 37,5 dikurang 30 dikurang 4. Sebesar 3,5. Dari 12, yang diambil hanya 3,5. Sedangkan untuk unsur penunjang 37,5 dikurang 30 dikurang
kelebihan unsur, ke semua kelebihan kita kurangi karena profesi 0, perencanaan juga 0, sedangkan unsur penunjang ada 4. Jadi 37,5 dikurang 30 dikurang 4 dan dikurang 3,5. 0. Jadi untuk unsur penunjang nilai Bapak pada tahun tersebut tidak ada yang diambil. Ini kita jumlahkan 33,5 dari Bapak pada tahun tersebut dan 4 pada kelebihan angka kredit. Jadi totalnya untuk angka kredit ini diperoleh ialah 33,5 ditambah 4, 37,5. Sedangkan untuk angka kredit kumulatif, untuk angka kredit dasar 0, pengalaman 0, untuk perencanaan, angka kredit kumulatif ialah penjumlahan dari angka kredit lama ditambah dengan angka kredit yang diperoleh, ditambah dengan angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit. Di sini masih 0, jadi 28 tambah 30 tambah 0, 58. Untuk profesi 8,5 ditambah 3,5, jangan lupa ditambah dengan angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit, di sini masih 0, totalnya 12. Untuk penunjang, angka kredit lama ialah 1, ditambah dengan angka kredit yang diperoleh 0, dan ditambah dengan angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit, yaitu di sini ada 4, jadi 5. Kita jumlahkan 75. Untuk kelebihan angka kredit, untuk angka kredit dasar masih 0, pengalaman 0. Untuk kelebihan angka kredit, karena di sini ada angka kredit yang diperoleh yang digunakan dari kelebihan angka kredit pada tahun lalu, jadi rumusnya ialah selisih dari penggunaan Bapak dengan angka kredit yang diperoleh pada tahun kedua, ditambah dengan angka kredit, selisih dari angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit. Jadi seperti ini, dijumlah. Untuk perencanaan tidak ada kelebihan angka kredit. Untuk profesi, selisih dari angka kredit yang diperoleh dari Bapak dijumlah dengan selisih dari kelebihan dari angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit. Sini 8,5, 3, dikurang 0, kita jumlah 11,5. Jadi Bapak Ibu, perolehan angka kredit yang didapatkan ialah sebesar 37,5, dengan angka kredit kumulatif ialah 75, dan kelebihan angka kredit 11,5 yang terdiri dari unsur pengembangan profesi 8,5 dan unsur penunjang 3. Di sini juga sudah balance ya Bapak Ibu ya. Total angka kredit lama ialah 41,5 ditambah 45 ialah 86,5. Lalu dijelaskan lagi, terdiri 86,5 itu terdiri dari 75 untuk angka kredit kumulatif dan 11,5 untuk kelebihan angka kredit. Selanjutnya kita isi keterangan angka kredit kumulatif. Maaf. Tahun kedua, kekurangan angka kredit masih 0 juga karena kita mencapai 37,5 atau angka kredit maksimal. Untuk angka kredit unsur kegiatan pengembangan profesi, yaitu kita ambil dari perolehan angka kredit. Tapi di sini diingat, kita juga harus menambahkan selain angka kredit yang diperoleh dari Bapak, kita juga menambahkan angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit. Untuk profesi masih 3,5 ditambah 0, sedangkan untuk penunjang di sini 0 ditambah 4. Baik, untuk tahun kedua sudah kita isi juga Bapak Ibu. Seperti ini, selanjutnya kita ke tahun ketiga. Untuk tahun ketiga masih sama, angka kredit lama diambil dari angka kredit kumulatif pada tahun sebelumnya. Jumlahkan 75, untuk kelebihannya jangan lupa
perencanaan 0, profesi ada 8,5, dan penunjang ada 3. Jumlah keseluruhannya ialah 86,5. Baik, sekarang kita isi bapaknya. Untuk angka kredit dasar 0, angka kredit pengalaman 0, untuk perencanaan 25, untuk profesi 5, untuk penunjang 5. Jumlahnya ialah 35. Jadi bapak yang diperoleh ialah 35, sedangkan untuk angka kredit yang diperoleh masih kita gunakan sampai angka kredit maksimal, yaitu 37,5 yang diambil nanti dari kelebihan angka kredit. Jadi untuk angka kredit dasar, ini untuk angka kredit dasar masih 0, pengalaman juga 0. Sekarang kita isi angka kredit yang diperoleh. Untuk unsur perencanaan kita ambil semua 25. Selanjutnya kita lihat dari total kelebihan angka kredit. Untuk unsur perencanaan kelebihan angka kredit sebelumnya 0, jadi tidak ada yang bisa digunakan. Selanjutnya unsur profesi 8,5. Kita ambil semua. Selanjutnya di kelebihan angka kredit unsur penunjang, jadi kita cek dulu apakah masih bisa diambil semuanya, yaitu 37,5 dikurang 25, dikurangin 0, dikurangin 8,5. Jadi masih bisa diambil semua ya Bapak Ibu ya, jadi kita ambil 3. Selanjutnya karena masih bisa di-expand sampai 37,5, masih kurang dari 37,5, ini totalnya kita ambil dari unsur kegiatan unsur pengembangan profesi dari Bapak pada tahun tersebut. Jadi 37,5 dikurang 25, dikurangin kelebihan angka kreditnya semuanya dari unsur perencanaan, profesi, penunjang. 1. Untuk unsur penunjang, sama ceknya juga seperti itu, 37,5 dikurangin unsur perencanaan, kemudian dikurangi dengan kelebihan angka kredit yang diambil untuk angka kredit yang diperoleh dari unsur perencanaan, profesi, penunjang, kita kurangi juga dengan unsur pengembangan profesi yang diambil dari Bapak pada tahun tersebut. Nah, jadi untuk unsur penunjang tidak ada yang digunakan dari Bapak pada tahun tersebut ya Bapak Ibu ya, pada tahun ketiga. Jadi untuk angka kredit yang diperoleh, kita ambil hanya 26 dari Bapak pada tahun tersebut, sedangkan pada kelebihan angka kredit kita ambil sebesar 11,5. Kita jumlah keseluruhan angka kredit yang diperoleh ialah 37,5. Baik, selanjutnya kita ke angka kredit kumulatif. Untuk angka kredit dasar 0, angka kredit pengalaman 0. Untuk angka kredit kumulatif unsur perencanaan, itu kita ambil dari 58 ditambah 25 ditambah dengan angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit 0. Jadi 83 untuk unsur perencanaan, profesi, angka kredit lama ditambah dengan angka kredit yang diperoleh dari Bapak pada tahun ketiga ditambah dengan angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit tahun lalu. Totalnya 21,5 untuk penunjang 5 ditambah 0 ditambah 3. Jumlah 112,5. Selanjutnya ke kelebihan angka kredit. Untuk angka kredit dasar masih 0, pengalaman juga 0 ya Bapak Ibu ya, karena sebelumnya tidak ada perolehan angka kredit. Nah, untuk kelebihan angka kredit sama seperti sebelumnya, rumusnya itu selisih dari angka kredit yang diperoleh pada Bapak ditambah dengan selisih dari perolehan angka kredit dari kelebihan angka kredit. Untuk unsur perencanaan tidak ada kelebihan angka kredit. Untuk unsur profesi, kelebihan angka kreditnya sebesar 4, sedangkan untuk penunjang, kelebihan angka kreditnya ialah 5. Jadi totalnya ini 9. Jadi
angka kredit kumulatif sampai tahun ketiga ialah sebesar 112,5 dengan kelebihan angka kredit sebesar 9. Terdiri dari profesi 4, penunjang 5. Di sini juga sudah balance ya Bapak Ibu ya. Jadi perolehan angka kredit keseluruhan yaitu dari Lama 86,5, Bapaknya 35, lalu terdiri lagi dari angka kredit kumulatif sebesar 112,5 dan kelebihan angka kredit sebesar 9. Nah, selanjutnya kita mengisi keterangan angka kredit kumulatif. Untuk keterangan angka kredit kumulatif, kekurangan angka kredit minimalnya masih 0, karena kita mencapai 37,5. Untuk profesi diambil dari dari angka kredit yang diperoleh. Jadi 1 ditambah 8,5. Begitu juga untuk unsur penunjang, 0 ditambah 3. Baik, ini untuk tahun ketiga. Baik, untuk tahun ketiga ini, jadi sudah bisa naik ke 3D ya Bapak Ibu ya, karena sudah mencapai angka kredit kumulatif. Di sini sudah ada 112,5. Sekarang kita ke tahun keempat. Jadi di tahun keempat ini Bapak Bastian Wicaksono sudah naik pangkat atau golongan ke 3D. Jadi untuk tahun keempat ini kelebihan angka kredit masih bisa digunakan karena masih dalam satu jenjang jabatan, yaitu JV Ali Muda. Ini kita isi angka kredit lama dari angka kredit kumulatif pada tahun lalu. Jumlahkan 111,5. Begitu juga untuk kelebihannya kita ambil dari kelebihan pada tahun sebelumnya. Dijumlahkan. Kalian 121,5. Baik. Selanjutnya kita mengisi Bapak. Bapak pada tahun keempat yang bersangkutan angka kredit dasar masih 0, begitu juga untuk pengalaman. Untuk perencanaan ada 27, profesi 8, penunjang 7. Jumlah ada 42, angka kredit yang diperoleh ialah 0, pengalaman 0. Lalu kita ambil yang pertama dari unsur perencanaan 27, karena belum bisa mencapai 37,5, kita ambil dari kelebihan angka kredit. Di sini perencanaan 0, karena sebelumnya tidak ada. Profesi kita ambil 4. Untuk penunjang, kita cek dulu apakah masih bisa diambil semuanya atau sudah mencapai 37,5. Jadi 37,5 dikurang kelebihannya dari unsur perencanaan dan profesi. Jadi masih bisa diambil semua ya Bapak Ibu ya. 5. Karena belum mencapai 37,5, kita ambil dari unsur pengembangan profesi pada Bapak tahun tersebut, tahun keempat. 37,5 dikurangin 27 dari unsur perencanaan pada tahun tersebut, dikurangi dari angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit. Jadi 37,5 dikurang 27, dikurang 0 untuk unsur perencanaan, dikurangin 4, dikurang 5. 1,5. Jadi untuk unsur pengembangan profesi pada tahun tersebut, pada Bapak kita tulis 8, tapi yang bisa dipakai hanya sampai 1,5. Begitu juga untuk penunjang, cara ceknya seperti itu, 37,5 kurang 27, dikurangin kelebihan angka kredit yang bisa dipakai untuk angka kredit yang diperoleh, lalu dikurangi oleh unsur pengembangan profesi, 1,5. Jadi totalnya 28,5 angka kredit yang diperoleh dari Bapak pada tahun tersebut, sedangkan untuk kelebihan angka kredit yang dapat digunakan ialah 9.
Totalnya yaitu 28,5 tambah 9 ialah 37,5. Baik, selanjutnya kita ke angka kredit kumulatif. Di sini untuk dasar masih 0, pengalaman masih 0, untuk unsur perencanaan yaitu 83 ditambah 27 ditambah 0. Untuk profesi juga seperti itu, angka kredit yang lama ditambah dengan angka kredit yang diperoleh pada Bapak, ditambah angka kredit yang diperoleh pada kelebihan angka kredit, 27. Untuk penunjang juga sama seperti unsur profesi dan perencanaan, 13. Totalnya ialah 150. Nah, untuk kelebihan angka kredit dasar masih 0, pengalaman juga 0. Untuk perencanaan pembangunan, isi dari Bapak dengan angka kredit yang diperoleh, ditambah dengan selisih kelebihan angka kredit dengan angka kredit yang diperoleh. 0. Untuk unsur profesi, 6,5. Untuk Bapak, 7 kurang 0 ditambah dengan selisih dari kelebihan angka kredit dengan angka kredit yang diperoleh. Kita dapatkan Bapak Ibu, angka kredit kumulatif sampai tahun keempat ialah 150. Sedangkan kelebihan angka kreditnya ialah 13,5 yang terdiri dari profesi 6,5 dan unsur penunjang ialah 7. Dan sudah balance juga ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita isi keterangan angka kredit kumulatif untuk tahun keempat. Untuk kekurangannya tidak ada, 0. Untuk profesi kita ambil dari angka kredit yang diperoleh, yaitu angka kredit yang diperoleh dari Bapak ditambah dengan angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit. Totalnya 5,5. Untuk penunjang juga sama, 0 ditambah 5. Totalnya 5. Ini untuk tahun keempat. Baik, kita selanjutnya ke tahun kelima. Untuk tahun kelima masih sama. Dijumlahkan. Karena 163,5 ya Bapak Ibu ya, angka kredit kumulatif pada tahun 1 sampai tahun keempat. Bapaknya kita isi untuk perencanaan 25, untuk profesi 0, untuk penunjang 5. Totalnya ada 30, tapi ingat walaupun kita angka kredit pada Bapak 30, tapi masih bisa di-expense sampai 37,5 yang diambil dari kelebihan angka kredit. Untuk perencanaan kita ambil semua 25, selanjutnya kita ke kelebihan angka kredit. Untuk unsur perencanaan 0, karena tidak ada kelebihan angka kredit. Untuk profesi 6,5 kita ambil semua. Untuk penunjang, jangan lupa dicek dulu apakah masih bisa kita ambil semua dengan cara 37,5 dikurangi dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur perencanaan, dikurangi dengan kelebihannya yang dipakai untuk angka kredit yang diperoleh. Jadi hanya bisa dipakai 6. Untuk profesi, bisa kita cek juga Bapak Ibu. Jadi 37,5 kurangin angka kredit yang diperoleh dari Bapak untuk unsur perencanaan, terus ke kelebihan angka kredit, 0 untuk penunjang juga,
Jangan lupa dikurangi dengan unsur pengembangan profesi pada Bapak 0 juga. Jadi, angka kredit yang diperoleh yang diambil dari Bapak pada tahun kelima hanya sebesar 25. Sedangkan sisanya kita ambil dari kelebihan angka kredit. Totalnya 37,5. Jadi sudah mencapai angka kredit maksimal ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke angka kredit kumulatif. Di sini angka kredit dasar dan pengalaman juga 0, masih 0. Untuk perencanaan yaitu 110 ditambah dengan angka kredit yang diperoleh, yaitu 25 dari Bapak dan 0 dari kelebihan angka kredit. Sedangkan profesi 27 ditambah 0 ditambah angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit 6,5, totalnya 33,5. Untuk penunjang 13 ditambah 0 ditambah 6. Adalah 187,5. Jangan lupa selalu dicek apakah sudah benar ya Bapak Ibu. Baik, untuk kelebihan angka kredit, angka kredit dasar dan pengalaman tidak ada. Selanjutnya ke perencanaan, kelebihan angka kredit sama rumusnya seperti yang sebelumnya, yaitu selisih dari angka kredit yang diperoleh dari Bapak ditambah dengan selisih dari angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit. Untuk perencanaan 0 ya Bapak Ibu. Untuk profesi jangan lupa dikurangin juga dengan angka kredit ini diperoleh dari kelebihan angka kredit. Untuk profesi tidak ada kelebihan angka kredit. Untuk penunjang, kelebihan angka kreditnya ada 6. Jadi pada tahun kelima, angka kredit kumulatif ialah sebesar 187,5 dengan kelebihan angka kredit 6 dari unsur penunjang. Di sini juga sudah balance, jadi terlihat total angka kredit yang diperoleh dari angka kredit lama sebesar 163,5 ditambah dengan perolehan Bapak pada tahun kelima ialah 30, totalnya ialah 193,5. Lalu kita bisa lihat perhitungannya. 193,5 itu didapatkan dari 187,5 untuk angka kredit kumulatif dan 6 angka kredit untuk kelebihan angka kredit dari unsur penunjang. Selanjutnya kita ke keterangan angka kredit kumulatif untuk tahun kelima. Ini juga 0 ya Bapak Ibu ya untuk kekurangan angka kredit minimal, karena kita mencapai angka kredit maksimal untuk perolehan angka kreditnya 37,5, jadi ini 0. Untuk profesi, kita ambil dari perolehan angka kredit yang diperoleh. Jadi 0 ditambah dengan 6,5. Untuk penunjang, 0 ditambah 6. Seperti itu. Ini untuk tahun kelima, selanjutnya kita ke tahun ke-6. Karena yang bersangkutan, Bapak Bastian Jacksono belum mencapai angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatannya Bapak Ibu, jadi masih dibutuhkan tahun ke-6. Ambil angka kredit lama untuk tahun ke-6 dari angka kredit kumulatif tahun sebelumnya. Kita jumlahkan untuk kelebihan angka kredit, jangan lupa. Kita jumlahkan 193,5. Bapaknya untuk angka dasar 0, pengalaman 0, Bapak yang didapatkan pada tahun ke-6 ialah perencanaan 35, profesi 12,5, penunjang 2,5.
Jumlah 50, kredit yang diperoleh, selanjutnya yang kita isi, dasar 0, pengalaman 0, perencanaan kita ambil semua 35, selanjutnya kita ke kelebihan angka kredit untuk perencanaan 0, karena tidak ada kelebihan angka kredit sebelumnya, begitu juga untuk profesi. Untuk penunjang, kita ambil sampai 30, memenuhi 37,5. Jadi 35 dikurang perencanaan dikurangin profesi. Jadi 2,5. Jadi kelebihan angka kredit tahun sebelumnya untuk penunjang ada 6, tapi yang kita pakai hanya 2,5. Untuk profesi, jangan lupa kita cek juga. Jadi Bapak Ibu ini kalau cuma hanya untuk pengecekan ya Bapak Ibu ya, apakah benar sudah bisa 37,5. Jadi kalau sudah mencapai 37,5 otomatis di sini pasti 0. Karena tidak bisa diambil lagi. Sudah mencapai batas angka kredit maksimal. Jadi angka kredit yang diperoleh dari Bapak pada tahun tersebut hanya bisa diambil 35, sedangkan sisanya 2,5 diambil dari kelebihan angka kredit. Kalian 37,5. Sekarang kita ke angka kredit kumulatif. Di sini masih 0. Untuk perencanaan, angka kredit kumulatif itu angka kredit yang lama ditambah dengan angka kredit yang diperoleh. Jangan lupa juga ditambah dengan angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit. Untuk profesi 33,5. Untuk penunjang 19 ditambah 0 ditambah 2,5. Selanjutnya di kelebihan angka kredit, angka dasar 0, pengalaman 0. Untuk perencanaan pembangunan, kelebihan angka kreditnya sama seperti yang sebelumnya, rumusnya selisih dari angka kredit yang diperoleh dari Bapak, tambah dengan selisih dari angka kredit yang diperoleh dari kelebihan angka kredit pada tahun sebelumnya. Begitu juga untuk penunjang. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi sini terlihat ya Bapak Ibu ya, angka kredit kumulatif sampai tahun ke-6 ialah 225 dengan kelebihan angka kredit 18,5 terdiri dari profesi 12,5 dan unsur penunjang 6. Di sini juga sudah balance. Jadi total angka kredit yang diperoleh ialah dari yang lama 193,5 ditambah angka kredit Bapak 50, totalnya 243,5. Lalu bisa kita lihat angka kredit kumulatif didapatkan 225 dan kelebihan angka kredit 18,5. Selanjutnya kita isi keterangan angka kredit kumulatif, di sini 0 untuk kekurangan angka kredit minimal. Untuk profesi kita ambil dari kredit yang diperoleh, profesi pada tahun kelima 0, kemudian kita ambil unsur penunjang. Baik, karena sudah sampai
Ya Bapak Ibu, karena tahun ke-6 ini sudah 225, Bapak Bastian Wicaksono sudah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan ke 4A. Jadi 3D ke 4A. Untuk kelebihan angka kredit 18,5 ini tidak bisa dipakai di jabatan yang berbeda. Seperti itu. Baik, sekian Bapak Ibu. Di sini sudah selesai sampai tahun ke-6 untuk pengisian format PAK-nya. Saya harap cukup jelas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.